320, episode 60 Taste of Ruin, 5. Raja Keselamatan, apa yang kamu lakukan? Pergi dan ambil koinnya. Anacroft berbicara dengan provokatif. Atau mungkin tidak terlalu buruk untuk mengakui kekalahan dengan rapi. Perlahan-lahan aku memandang ke sekeliling rasi bintang di antara hadirin dan kemudian Phobos di depanku. Informasi cara bertahan hidup melewati kepalaku. Nebula yang memberikan kekuatan terbesar dalam konteks konstelasi adalah Olympus. Nebula memaksimalkan kekuatannya di daerah-daerah tertentu dan yang paling representatif adalah rumah lelang. Inilah sebabnya Anacroft bisa begitu santai. Peristiwa terbesar yang dapat dicapai melalui konteks konstelasi adalah Gigantomachia. Dengan demikian, penyelenggara Olympus adalah kekuatan dengan pengaruh terkuat. Kamu sepertinya salah paham tentang sesuatu. Aku tidak punya niat untuk bertarung. Sekali lagi, kamu tidak bisa menggunakan skill di sini. Kembali ke tempat duduk Anda. Jika tidak, Anda akan terikat oleh otoritas, zona hukum. Dia adalah orang yang tidak mudah diajak bicara. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas mengagumi keras kepala Olympus. Jika saya menggunakan keterampilan untuk mengambil keterampilan, rasi bintang akan menjalankan otoritas, zona hukum. Dengan kata lain, Anacroft tahu sejak awal bahwa saya tidak dapat menggunakan keterampilan dan membuat taruhan ini. Saya berbicara dengan Phobos, Anacroft yang menggunakan skill terlebih dahulu. Bukankah seharusnya kamu menghukumnya lebih dulu? Petik 2. Inkarnasi Anacroft telah menerima izin untuk menggunakan keterampilan dari Olympus. Kalau begitu beri aku izin. Kamu tidak bisa. Mengapa? Aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Lelang sudah berakhir dan Anda harus pergi dari sini bersama pestamu. Anacroft menatapku dengan senyum aneh. Tidak ada tawa di pikiran saya. Ya, dia telah menghitung sampai di sini. Han Suyong mendengar cerita itu dan mengutuk. Anjing apa ini? Apakah kamu bercanda sekarang? Petik 2. Yo Jong-hyuk juga mengeluarkan pedang setan hitam. Beruang Lee Hyun-sung membuat suara yang mengancam saat dia memukul sarung tangannya bersama-sama. Saya memperingatkan Han Suyong. Hentikan pestanya. Jangan bergerak sama sekali. Apa? Hei, ini konyol. Jika kita tidak bergerak sekarang. Jika kita bertarung di sini, kita akan melakukan apa yang mereka inginkan. Anda akan memainkan permainannya. Bukankah saya? Aku melambaikan tangan dengan meyakinkan dan melihat kembali ke arah Phobos. Lalu aku akan mengambil koin sesuai jadwal. Apa? Pada saat yang sama, saya menggunakan skill. Kisah raksasa, Demon World Spring, telah dimulai. Saya tiba-tiba membuka cerita raksasa dan corak rasi bintang berubah putih. Dia tidak tahu aku akan membuka ini dan Phobos yang terkejut berteriak. Raja Iblis Keselamatan, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tetapi Anda membuat kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Petik 2. Ini adalah zona hukum, nebula saya. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika Anda memulai kerusuhan, Anda akan terikat oleh probabilitas? Aku menghela nafas dan segera menjawab dengan suara sejatiku. Begitu. Apa yang ingin Anda katakan? Saya mengaktifkan elektrifikasi melalui bookmark. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak aku telah menahan sementara itu? Sudah sejak kau mengacaukan takdirku. Phobos adalah putra Ares. Mungkin orang ini membantu membuat nasib buruk saya. Apa? Cobalah untuk menghentikanku, jika kamu memiliki kemampuan. Kisah alam iblis menambah kekuatan sihir elektrifikasi. Kekuatan sihir putih dan kekuatan sihir hitam menyebar seperti gradien. Phobos masih tidak dapat memahami situasi dan berteriak. Kamu berani memusuhi Olympus. Ceritakan ini pada 12 dewa. Aku mengayunkan tinjuku sekuat tenaga ke arah Phobos, yang menaikkan statusnya. Perusahaan Kim Dokja, aku akan secara agresif menumbuhkan perusahaan. Ada ledakan di tengah rumah lelang dan tubuh berdarah Phobos terbang di udara. Ada pembombardan elektrifikasi dan tubuh penjelmaan Phobos menjerit sangat parah ketika dia dimakamkan jauh ke dalam tanah. Banyak rasi bintang tercengang dengan tindakanmu. Nebula, Olympus telah memperhatikan tindakanmu. Aku menunduk menatap erangan Phobos. Mengembara teror masih konstelasi kelas naratif. Dia bukan lawan yang mudah untuk dipukul. Namun, dia ceroboh karena saya adalah rasi bintang di nebula kecil dan ini adalah hasil dari kelalaiannya. Di mana zona hukum yang kamu bicarakan? Rasi bintang Olympus yang muram menatapku dan melangkah mundur. Anda telah melakukan tindakan kriminal di zona hukum Olympus. Pengekangan probabilitas tidak segera bertindak. Saya mengaktifkan Way of the Wind dan melompat ke udara, mengambil koin. 1 juta koin telah diperoleh sebagai hadiah skenario. Pada saat yang sama, pesan sistem dicurahkan. Skenario sub, hiburan kerusakan telah berakhir. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas bersorak. Beberapa rasi bintang memuji keberanian Anda. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengkhawatirkan keselamatanmu. Pemenang taruhan telah mensponsori Anda 100.000 koin. Saya memperoleh 1,1 juta koin dengan 1 pukulan. Itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Raih bajingan itu. Lakukan sekarang. Beberapa rasi bintang berteriak tetapi tidak ada rasi bintang Olympus yang maju. Itu karena kekuatan cerita raksasa yang aku perlihatkan. Anacroft mengawasiku dari tanah.
Tubuhmu ringan dibandingkan dengan kekuatan yang kamu miliki, Raja Iblis Keselamatan. Dia kehilangan 1 juta koin tetapi dia tidak kecewa. Itu karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang kamu akan terjebak di penjara Olympus. Rasi bintang yang mengganggu zona hukum di penjara di Olympus. Itu juga berarti kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Gigantomachia. Aku tertawa ketika melihat Anna Croft. Aku tahu banyak. Mungkin Anna Croft tidak tahu. Saya bertujuan untuk ini sejak awal. Probabilitas, Olympus Nebula mengikatmu. Inkarnasi Anda akan ditransfer ke pengadilan di Olympus. Cahaya terang mengalir dan seseorang mulai menelan saya. Han Suyong berteriak, Kim Dokja. Kemana kamu akan pergi lagi? Kamu bajingan gila. Petik 2. Probabilitas zona hukum akhirnya mulai berfungsi. Semua masalah yang terjadi di rumah lelang ini akan ditangani sesuai dengan kehendak yurisdiksi lokal. Aku tersenyum pada Han Suyong. Aku akan kembali. Kamu sengaja. Aku akan menemuimu dalam seminggu. Ingat apa yang saya katakan. Persiapkan dengan baik. Saya bisa mendengar Han Suyong meneriakkan sesuatu. Mereka kebanyakan kutukan. Saat berikutnya, tubuh saya menghilang dalam cahaya. Ada pusing pendek dari gerakan dimensional yang dipaksakan. Saya membuka mata saya dengan erangan kecil dan melihat bahwa saya terlempar ke dalam kegelapan redup. Ngomong-ngomong, aku tidak datang sendirian. Mengapa kamu datang? Aku berbalik dan melihat Yo Jong Hyuk memegangi bahuku. Aku tidak bisa hanya melihatmu melakukan rencana gilamu lagi. Seperti yang diharapkan, orang ini tahu apa yang akan kulakukan. Rencana gila itu telah menyelamatkanmu sejauh ini. Di mana kamu berencana untuk mati sendirian? Saya berhenti berbicara karena sesuatu muncul dalam kegelapan yang sunyi. Aku menoleh dan sebuah tangga kecil muncul di depan mata kami. Di atas tangga ini ada 2 singgasana. 2 boneka tergantung di atas tahta. Kulit saya merinding hanya dengan melihat ini. Bahkan Yo Jong Hyuk yang perkasa tidak bisa menahannya dan menggenggam gagang pedangnya. Secara khusus, salah satu dari 2 boneka itu mengandung status hebat yang tidak dapat kami ukur. Raja Iblis Keselamatan, apakah Anda harus melakukan ini? Wanita yang duduk di atas tahta itu menghela nafas. Wanita itu tampaknya mengangkat kegelapan hanya dengan berjalan. Aku membungkuk ke arahnya. Wanita yang menuruni tangga adalah Persephone, Queen of the Darkest Spring. Petik 2. Sudah lama, penampilan Anda telah berubah lagi. Petik 2. Persephone tersenyum tipis pada kata-kataku. Aku tertarik pada Eden akhir-akhir ini. Anda tampaknya menyukai rasi bintang ini, kan? TL, menyiratkan bahwa ia mengambil penampilan Uril. Ya, aku menyukainya tapi. Konstelasi, Hakim Api Setan, menyukai kata-kata Anda. Ngomong-ngomong, ada seseorang yang sangat marah dengan kekasaranmu. Apakah kamu tahu? Aku tahu. Siapapun yang telah melakukan pelanggaran di zona hukum Olympus akan ditempatkan di depan Hakim Olympus yang paling mengerikan. Awalnya, itu akan menjadi salah satu hakim di dunia bawah yang menyapa saya, bukan Persephone. Mungkin saya akan dipenjara untuk waktu yang singkat di Tartarus di bawah vonis yang tepat. Meskipun demikian, saya bertemu dengan Persephone alih-alih seorang hakim. Mungkin itu karena Persephone ikut campur. Maaf, tidak ada jalan lain. Semua portal ke Olympus diblokir. Petik 2. Kurung siku buka. Huhu, kamu benar-benar sombong untuk menembak ke langit. Udara di daerah itu membeku. Kegelapan memadat karena suara. Bernafas menjadi semakin sulit dan sulit untuk menggerakkan jari sekalipun. Sungguh menakjubkan bahwa kehendak seseorang dapat memiliki kekuatan seperti itu dengan sendirinya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, membuat ekspresi tertarik. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, dipenuhi dengan semangat kompetitif. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, benar-benar merasa kagum. Rasi bintang, Jenderal Keadilan, tidak bisa menutup mulutnya yang terkejut. Rasi bintang di saluran saya bereaksi keras. Mungkin akan sulit untuk menemukan orang dengan status yang lebih kuat di semua Starstream. Aku akan memperkenalkanmu, Raja Penyelamat Iblis. Aku berbalik dan melihat cahaya redup dalam kegelapan. Ada seseorang di tengah kegelapan yang kaya. Bagaimana saya bisa menggambarkannya dengan kata-kata? Seorang pria yang tampak seperti kegelapan itu sendiri. Mata obsidian yang tertempel di kulit putih bersih sepertinya menembus ke dalam keberadaanku. Kisah raksasa, Underworld, telah dimulai. Salah satu mitos tertua di dunia menatapku. Itu selalu disebutkan bersama dengan mitos Olympus tetapi pada kenyataannya, itu bukan milik Olympus. Konstelasi yang paling sepi dan paling sepi di semua jalan hidup. Untuk melewati Gigantomachia ini dengan aman dan menyelamatkan Yosangah. Saya harus meminjam tangan rasi bintang ini. Aku mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka mulutku. Raja dunia bawah, ayah dari malam kaya. Malam dunia bawah menatapku. Udara menyeramkan menekan saya, tetapi saya tidak bisa didorong ke sini. Itu karena saya di sini sebagai perwakilan dari perusahaan Kim Dokja. Apakah kamu ingin mencoba membuat Gigantomachia yang asli bersamaku? TL, Rainbow Turtle.